tanzilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Isra'ilu Munkar Nakir Rakibun wa kadhatidun malikun wa ridwanu tada. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang lengkap tentang sedikit tentang malaikat. Masih banyak pertanyaan Nabi ini. Masih kaitan tentang Rakib Atid. Rakibun Atidun, makna Rakibun itu hafidun, kalau Atidun maknanya hadirun. Ya, itu arti daripada dua nama malaikat, pencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian di sini ada keterangan waktu Rasul sahaibul amal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya amal-amal kita ini selain dilaporkan ke Allah juga diperlihatkan kepada Rasulullah. Sabahan wa masan, tiap pagi dan tiap sore. Jadi amal kita diperlihatkan kepada Rasulullah, diaduin sama Rasulullah. Dan walam yuhmila min amril abdi syai'an. Dan perlu kita tahu, tidak ada sedikit pun amal manusia, sekecil apapun amal manusia yang terlewati oleh dua malaikat ini. Artinya apa? Pasti ada catatannya. Pasti. Syai'an. Jadi tidak ada yang terlewati sedikit pun. Apalagi yang banyak. Kemudian sawaun kana kaulan, baik itu amalnya ucapannya mah bahasa fisik, suara cuma suara napas doang, cuman tetap itu ada amalnya, ada catatannya. Aufilan atau perbuatan, mau perbuatan besar ataupun kecil, au azman, bahkan hati pun di dalam khawatir-khawatirnya ucapan-ucapan hati pun itu tidak ada yang terlewatkan oleh catatan malaikat. Sekecil apapun kata hati kita, jangankan 1-3 huruf, setengah huruf pun ada catatannya. Sebab faida azama ala sana, kenapa hati kita sampai kena keteror juga sama malaikat? Artinya nggak ada yang terlewatkan. Sebab dikala manusia punya ajam, di hatinya dikira punya sesuatu di hatinya, berkata sesuatu di hatinya, halah hasanah, dia punya perkataan atau punya tujuan yang baik, itu tetap kelihatan. Ya arifaniha, tahu malaikat. Dari mana dia tahu? Apakah hati kita diintip? Enggak. Bitai birahiyatihya. Rupanya niat baik itu buat dua malaikat itu wangi. Jadi dikala kita punya niat baik, niat mau ngaji, itu malaikat sudah tahu kenapa. Jadi mengeluarkan udara yang wangi. Jadi dikala kita punya niat baik, itu malaikat nyium bau wangian. Jadi dari baunya udah kebaca. Sekarang sebaliknya, wa idza azama, apabila dia punya ajam. Ajamnya ajam apa? Ajam ala sayiatin, keburukan, punya niat buruk. Ilah kata bahu, kecuali malaikat itu akan menulis daripada itu malaikat. Dan ya arifaniha, dari mana dia tahu? Oh, rupanya dia bisa mencium baunya juga, cuman baunya beda. Kalau niatnya baik, wangi. Jadi ini kita mengubar wangi-wangian sama malaikat. Tapi kalau niatnya buruk, pengen mencuri, pengen berbuat salah, maka yang semeliwir nih dari badan kita, bau hati kita ini, hatinya bau, itu binajni raihatiha, baunya bau bangkai. Rupanya kalau ada orang niat buruk, bau bangkai. Micin itu bangkai busuk baunya. Waduh, kelihatan berarti sama malaikat mah, dicium baunya ketara. Itu binajni
raihatiha, bau niat kita itu kecium. Wala yufariqanil abd, dan perlu kita tahu juga dua malaikat ini tidak akan pernah misah sama kita. Dia akan selalu kemanapun kita jalan, kemanapun kita nongkrong, itu dia selalu ada. Jadi malaikat ini nggak pernah berpisah dengan kita. Dia akan selalu ada dan selalu mengintilin kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita nongkrong, dimanapun kita berada, di loteng, di atas, di bawah, dalam tanah, kita lagi ngapain, malaikat ada. Ngiringin kita selalu, dia nggak pernah berpisah. Ya, illa inda ihdas salah, kecuali ada 3 tempat yang dimana malaikat dua ini dia akan nyingkir dulu, kita ditinggalin. Mana? Pertama ada 3 hajat. Pertama inda qodoi hajati insan, berak pertama, atau dia kencing. Nah itu malaikat nyingkir. Jadi kalau kita masuk ke WC mau kencing mau berak, itu malaikat agak ngikut masuk. Enggak mau dia, bisa di situ. Nah situ tuh kita lagi berak tuh nggak ada malaikat terkibatit tuh. Tapi apakah kita akan kosong begitu aja? Enggak, ntar ada di sini keterangan di bawahnya. Rupanya ada lagi malaikat, cuman bukan dia. Ya, tapi 2 malaikat ini pencatat amal baik, amal buruk. Kalau kita lagi berak, itu rupanya 2 malaikat ini memisahkan diri dulu sama kita. Kita dilosin, dilepas. Pertama 3 tempat tadi, 3 kebutuhan, berak, kencing, ya. Kemudian wa indal jima, dikala lagi jima dengan istri, nggak ngikut ya. Iya, ribet urusan kalau ngikut mah. Ya, berak, kencing, dua. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa indal ghusli, dikala kita mandi. Nah, mandi liwujudi kasbil aurah, karena dikala mandi kita pasti terbuka aurat. Jadi 3 hal, 3 keadaan kita, 2 malaikat ini kita akan dilepas, dilosin tanpa pengintaiannya. Lalu apakah kita aman? Kalau pengen nyolong malah lagi mandi aja. Ya nggak bisa nyolong mandi, gimana ribet. Panjang itu mah. Bener nggak? Ya. Soalnya lagi nggak ada malaikat nih. Jangan. Ya tetap begini kok keadaan kita nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Nah, kemudian daling bikilabil apadoh. Nah, kecuali malaikat hafadoh. Kalau malaikat hafadoh mah akan selalu ada. Walaupun 2 malaikat ini nggak ada, yang malaikat hafadoh mah ada. Ya, tapi gara katiba ini bukan masalah urusan tulis menulis. Fa innahum la yufariqunal abda. Sebab malaikat hafadoh mah nggak bakal ninggalin kita dalam keadaan apapun. Bal yulazimu habadan, bahkan dia akan selalu ada selamanya gitu. Faida parokol katibani. Nah sekarang pertanyaan itu berarti kita nggak ada yang ngintilin nih berarti. Apabila faida parokol katibani, 2 malaikat memisahkan diri kepada si hamba indah hadir apal, dikala terjadi yang 3 hal ini, pala yang mau dari min kataba, tapi tetap itu tidak menjadikan dia tulisan amal itu terlepas, enggak. Dia tetap kagak ngintilin, cuman amal tetap jalan, tetap tertulis. Ya, tetap tertulis. Ingat, tulisan malaikat itu detail dari A sampai Z. Ya, bukan kayak catatan penutup buku tahunan kita. Kalau kita ngambil simpelnya aja, ya ngambil ujungnya aja. Kalau catatan amal kita, tapi kalau catatan amal kita yang catatan malaikat itu nggak ada yang hilaf dari A sampai Z. Jadi kayak biodata hidup kita aja per detik ditulis. Jadi kehidupan kita per detik itu tulis per detik. Tapi ingat kemarin yang ditulis itu apa? Takdir yang apa? Mu'allaq. Kalau takdir yang mubrom, enggak itu mah. Mubrom mah udah kepastian Allah.
Artinya dia nggak nulis juga, emang udah ada tulisannya gitu. Kalau yang mualaf, takdir yang masih bisa dirubah, nah itu dia yang nulis tugasnya itu. Kemudian la yufarriqul abda li'anna Allah Ta'ala. Kenapa catatan mah nggak bakal berhenti, tetap terus jalan itu. Kok apa mesin ketik jalan terus, ketikan amal kita jalan terus, nggak berhenti walaupun itu malaikat isain diri sama kita. Karena li'anna Allah yaj'al lahum alamatan ala dzalik, sebab Allah menciptakan dua malaikat yang memang begitu tugasnya, udah tukang nulis aja. Jadi nggak bakal berhenti dia nulis. Wa fi ghairi hadil af'al la yufariqanihi. Adapun selain daripada perbuatan yang ini, itu malaikat akan selalu ada, akan selalu mendampingi kita. Walau kana bainahu fi jarsun. Walau kana baitah, walaupun kita baituhu punya rumah ada lonceng, au kalbun atau anjing, au suratun atau ada patung, dua malaikat tetap masuk. Kan ada hadis mengatakan kalau di rumah kita ada anjing atau ada patung atau ada apa lagi. Kalau di sini ada lonceng itu kan perbuatan Nasrani itu, kalau banteng tong itu kan panggilan, kalau kita mah panggilan ibadah kali. Itu malaikat jaga masuk. Tapi malaikat katibin mah, katibain ini dua malaikat yang rokib atib mah tetap masuk aja mah. Jadi hadis itu enggak menyatakan semuanya malaikat, menyatakan secara seluruhnya malaikat, enggak. Yang enggak masuk juga di sini diterangkan kalau malaikat raqib atid mah selalu ada dan dia akan mengikuti kita. La tadkhulul malaika baitan fi jarasun, dan yang hadis menjelaskan tentang tidak masuknya malaikat di rumah itu ada yang namanya lonceng, jarsun, kemudian jarosun, kemudian kalbun atau yang namanya suratun, patung, wanahwihi atau wanahula atau umpamanya. Fal murad malaikatur rahmah, yang di sini maksudnya malaikat rahmat. Jadi kalau malaikat rahmat mah kagak masuk. Jadi hadis ini jangan dipakai buat dalil kita. Kita taruh aja patung depan rumah nih, kita masuk, malaikat kagak masuk nih. Kita aman yang malaikat raqib atid nih dalam rumah. Gitu. Enggak bisa, tetap raqib atid tetap dia akan selalu masuk. Ngikutin kita. Yang enggak masuk dalam hadis ini masuknya adalah hadis ay malaikatur rahmah, yaitu malaikat rahmat yang kagak masuk. Dia nggak mau masuk kalau ada anjing, ada patung, atau ada lonceng. Saya kurang tahu jarosun sini lonceng masuk, mungkin lonceng yang seumpama dengan seumpama umat Nasrani kali itu. Dia kan gereja ada lonceng tuh. Nah itu mungkin lonceng model kayak gitu kali. Gitu. Atau saya kurang tahu apa loncengnya ini lonceng secara umum, tapi kan sih bahasanya nakiroh, loncengnya umum. Kalau bel mungkin bukan lonceng. Tapi kan ada orang tuh punya bel yang pakai lonceng teng yang kecil ya, itu mungkin lonceng juga kali. Kalau bel itu kayaknya bukan lonceng, itu kayak klakson modelnya. Mau lonceng, jarosun, jarosun itu lonceng. Sebab menyerupai orang Nasrani. Kalau trompet nyerupain orang Yahudi. Kemudian malaikat rahmat ya. Wal kitabah hakikatan bi'alah wal kirtos. Adapun yang namanya tulisan itu hakikatnya adalah ya alat, pakai alat, kertas, pena, biasa kan begitu yang sebutnya buat catatan mah gitu. Wa madaduha, adapun madadnya, tintanya dan tintanya. Ya'lamuhumullahu ta'ala, ya'lamuhumullahu subhanahu wa ta'ala khilafan liman qala annahu kinayah anil hifdi wal ilmi. Wa fi badil hadis, ada sebagian dari hadis juga inna lisanahu, bahwasannya lisannya manusia itu bakal menjadi kertas amalnya. Lisan itu ya jadi kertas amalnya. Qalamahuma, adapun kolamnya lisannya
lisannya manusia qalamahuma, itu kolamnya malaikat. Waraikuha, adapun ludahnya manusia itu madaduha, tintanya daripada malaikat itu. Wa taqwiduha aula waqtilafa bimahalihima minasyasi fakila. Nah, lalu dua malaikat ini adanya di mana? Rupanya dua malaikat ini enggak selalu ada di sisi kanan sisi kiri. Jadi tergantung halnya kita, lagi duduk, apalagi tidur, apalagi jalan. Nah, di sini diceritakan bahwasanya dua malaikat ini yang suka ngintilin kita, ada yang mengatakan mana? Minasyasi pakila, ada yang mengatakan najidahu ay akhira adrasihi, yaitu dia berada di apa nih, geraham, di geraham kita nongkrongnya. Sebab tadi kan lidahnya jadi lidah kita jadi kertas, ludah kita jadi penanya, jadi tintanya. Jadi dia nongkrongnya di sini nih, di geraham kanan kiri kita, geraham kanan dan geraham kiri. Nongkrongnya di situ katanya. Aiman wal aisar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada juga mengatakan wakila atikahu, ada yang mengatakan di tengkuk kita, tengkuk. Ya, di sini nih. Nongkrongnya di sini. Wakila dakoni, ada yang mengatakan di rawis. Dakoni dagu. Nongkrongnya di dagu kita. Kemudian wakila syapata, ada mengatakan di bibir, dua bibir kita nongkrongnya. Kemudian wakila ada juga mengatakan anpakoti, itu di fi anpakoti. Apa anpako? Rawis nih, tempat bulu yang numbuh di bawah bibir, rawis. Ya mungkin intinya mah dekat dengan lidah. Ya karena tadi ludah kita, nial kita, lidah kita, ludah kita itu menjadi alat buat mereka mengamal kita. Jadi intinya seperti itu. Ya. Tapi waruya, ada satu riwayat juga mengatakan an mujada anau in qaada. Nah, ini yang saya bilang tadi, rupanya enggak di satu titik aja dia berada. Sebab ada riwayat dari Imam Mujahid, kata Imam Mujahid mengatakan apabila kita duduk, nih kita lagi duduk nih sekarang nih. Dia tahu ini malaikat melototin kita sebelah mana nih. Nah, kalau kita lagi duduk, karena ahaduhuma amamah wal akhar waraah. Kalau kita lagi duduk, posisi malaikat dua ini, yang satu di depan, yang satu di belakang. Ya. Tapi kalau dia mulai dari belakang, boleh jadi itu dia kali. Jangan takut ya. Jadi kata Imam Mujahid, kalau kita lagi duduk posisi itu dua malaikat, satu kanan, satu di depan kita, satu di belakang kita. Terus wa in kana raqad, apabila kita raqada, tidur. Ya. Tiduran. Kana ahaduhuma, tidurnya apabila kita dalam keadaan tiduran, maka salah satu dari dua para malaikat beradanya akan pindah posisi. Jadi nggak selalu di situ aja. Yang satu nanti ada nongkrong di atas kepala kita. Nih di kepala nih. Duduknya dia nongkrong di sini, posisi dia nih. Terus wal akhar inda rijlaihi. Adapun yang satu lagi di kaki kita. Kita lagi selonjoran tiduran. Satu di kepala, satu di kaki. Ya. Jangan ngintip-ngintip di depan, ada nggak kepala gue ya. Bahaya ntar kau nongol, ribet lagi urusan. Kemudian wa yajma'u baina adil aqawil bi annahu ma la yalzamani ma'alan wa idan. Jadi daripada ucapan ini, rupanya dua malaikat ini enggak satu tempat aja dia nongkrong di sisi kita. Rupanya berpindah-pindah. Jadi enggak netep dalam satu tempat. Ya, wal aslam bil amsali dzalikal waqfu, tetapi yang lebih selamat, yang lebih baik
dalam urusan ini kita kalau bisa mah nggak perlu tahu lah, kasih tawakuf aja, ngerti nggak? Paham? Nah, jadi hanya pendapat, tapi yang jelas bagaimanapun pendapat ulama pasti, karena memang ulama itu kan memang udah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mukasyaf. Siapa? Tapi lebih selamat buat kita orang awam nih untuk urusan nongkrong di mananya nggak perlu tahu. Al-waqfu, tawakuf bahasanya. Tawakuf itu biar nggak usah tahu lah bagaimana itu keadaannya aja. Jadi kita yang penting kita hanya diwajibkan beriman ada 2 malaikat yang nggak bakal kemana-mana dan selalu dia akan ngintilin kita. Cuma ada tadi 3 tempat itu. Cuma tetap malaikat hafal itu selalu ada. Dan catatan nggak bakal itu pena nggak bakal berhenti, selalu mencatat kita. Gitu. Sebab maksiat kan terjadi di mana aja. Gitu. Nggak mungkin kita lagi mandi terus maksiat nggak ada catatan, pasti ada. Gitu ya. Nah. Terakhir wal khazin. Sekarang kita terakhir nih, malaikat dari yang 10 itu al khazin, malaikat penjaga yang punya kunci. Ya, ini isnani ada 2. Malikun, malaikat Malik waridwan dan malaikat Ridwan. Lalu nih kita akan sedikit tahu tentang situasi neraka. Soalnya sekarang kan sekarang saya pengen tanya tadi Pak. Malaikat jahanam letaknya di mana? Kan malaikat itu ada 7 lapis malaikat. 7 lapis tempat. Kalau kata kita kayak apartemen lah. Iya. Ada 7 apartemen, 7 tingkat. Nah, sekarang kita pengen tanya, jahanam adanya di mana? Di lantai berapa? Lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai berapa? Beda sama kalau apartemen dunia mah lantai dasar di bawah. Kalau di akhirat mah lantai dasar itu di atas. Jangan samain. Soalnya kan cuma jurang. Neraka itu kan wadin jurang. Jadi kalau jatuhnya lantai 1, ya lantai 1. Lantai 2, lantai 3. Sekarang jahanam letaknya di mana? Yang sering kita dengar. Biasanya yang biasa kita dengar dari orang-orang pada bicara tentang jahanam, letak jahanam adanya di mana? Paling dasar. Atau pernah kita dengar adanya di mana? Paling dasar. Di sini ntar ada nih, kalau pengen tahu di mana letak jahanam. Tingkat berapa? Kalau di apartemen dunia kan tingkat 1 di bawah. 2, 3. Kalau di akhirat itu terbalik. Satunya di atas. Sebab jurang neraka itu. Jadi kita dicemplungin jatuhnya di lantai 1 ya lantai paling atas berarti. Lantai 2 berarti lantai dasar itu yang paling parah berarti kan begitu. Ya kan? Nah, di sini nanti kita akan dikasih tahu nih. Nah, kita pengen tahu malaikat pamaliku, adapun pamalikun, adapun malaikat Malik muwakkilu bin niron. Dia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk jagain neraka. Kan kunci itu yang punya kunci, dan jagain neraka. Ya. Tetapi as-sabatu wa mahu zabaniyah. Rupanya bukan dia saja. 7 lapis, 7 apartemen neraka itu dijagain sama malaikat Malik, tapi di samping itu dia juga ada centeng lainnya. Penjaga lainnya siapa? Jabaniyah, malaikat Jabaniyah namanya. Ini mungkin perannya dia pembantu, mungkin boleh jadi peran pembantu dalam jagain neraka 7 lapis ini. 7 pintu. Iya. 7 sabah itu kan berarti 7 neraka. Dan wamahu berbarengan dengan malaikat Malik Jabaniyah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk ngurusin itu juga, jagain itu juga, malaikat Jabaniyah namanya. Ada berapa dia? Asyra nafaran. Ada tis'ata asyra nafaron. Ada 17 golongan. 17 kapten lah bahasanya. 17 kepala. Namun per kepala ini punya anak buah lagi. Gitu. Kapten lah bahasanya. Dandru. Ya. Jadi ada 17 golongan. Dan yang 17 golongan juga walikulli nafar junudun. Setiap golongan punya anak buah, punya bala tentara. Oh, berarti satu dandru punya bala tentara lagi.
Banyak berarti ya, banyak berarti yang jagain. Waduh, ini ya ribuan, jutaan mungkin biar orang masuk neraka. Kalau macam-macam coba sentil ntar yang jagain banyak banget. Nah. La ya'lamu adaduhum, cuman bilangan tentara ini, artinya setiap golongan tadi punya tentara itu nggak ada yang tahu bilangan berapa jumlah banyaknya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatan neraka itu yang jagain rupanya malaikat Malik. Di samping itu ada 17 malaikat, dan 17 malaikat ini masing-masing mereka punya bala tentara dan jumlahnya Allah yang tahu. Lalu sekarang kita kenal nih ya. Begitu keadaan keberadaan itu seperti itu keadaannya. Nah, baru nih tadi katanya neraka itu ada 7, benar nggak? Nah, wa abwabun nir, adapun pintu neraka, pintu gerbang nih. Kalau kita mah pintu gang, pintu perumahan. Wa tabaqatuha, tingkatannya itu sab'un, ada 7. Jadi ada 7 pintu. Nah, tadi kan sifatan neraka itu jurang, bener nggak? Tadi ada yang nyebut jahanam, di mana adanya? Lantai dasar. Oh enggak, a'laha jahannam. Tingkat paling pertama jahanam. Atas, di atas. Berarti kalau kita lantai dasar di dunia, kalau di akhirat lantai atas dasar. Jadi jurang kalau kita jatuh nyeblok nyangkutnya di situ, yang pertama pintu pertama berarti itu jahanam. A'laha jahannam, paling atas jahanam. Buat siapa jahanam? Wa yansalil mu'minina, orang mukmin tapi tukang maksiat. Tempatnya jahanam. Jahanam. Tuh. Wa tasiru kharaban bi khurujihim. Nah, kalau ini jadi minha wa tahtaha lazo. Lalu tingkat kedua neraka apa? Neraka lazo. Namanya lazo. Jahanam satu, pintu kedua lazo namanya. Narong talazo lazo. Wa hiya lil yahudi. Nah, untuk lazo ini untuk perumahan orang-orang Yahudi. Perumahan. Kita sebut aja perumahan dah. Zaman menjabadinya tadi situ. Jadi lazo itu buat golongan orang-orang Yahudi. Kemudian summa hutomah. Neraka pintu hutomah. Buat siapa ini? Wahyalin nasara, buat orang-orang Nasrani. Paling 2, ayat nomor 1, nomor 3. Hutomah nomor 3. Summa sair, kemudian neraka sair 4. Wahyalin sabiina, buat orang-orang yang suka nyembah berhala, nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah orang mati. Animisme dan dinamisme itu. Ya, itu neraka sa'ir. Lisabiina. Siapa sabiina ini? Rupanya sabiina firqatun minal yahud. Pecahan dari Yahudi. Jadi ada Yahudi yang modelnya begitu. Ya, pecahannya ini dia. Ijdadu dolalan. Dia lebih sesat dari Yahudinya. Ini paling sesat-sesatnya Yahudi ini mungkin sebutnya. Bibadati milajla, dialah yang suka menyembah patung anak sapi itu. Cerita di surat Al-Baqarah. Wahya waladul Baqarah. Summa sakor, kemudian sakor, neraka sakor. Ini pintu yang keberapa? Ke-6 ya. Buat siapa sakor ini? Ini lebih parah lagi berarti. Jadi tingkatan itu semakin dahsyat parahnya orang dalam berakidah, maka semakin dalam dia masuk ke nerakanya. Neraka sakor buat siapa? Lil majus. Majusi ubadun nar, orang yang menyembah api. Majusi. Ini dulu di Iran dulu adanya ini. Tuh, majusi ini golongan manusia paling parah mungkin, termasuk paling parah. Dia nyembahnya api. Tingkatan neraka yang paling dasar nomor berapa? 6. Summal jahim, lalu yang terakhir neraka jahim. Siapa? Li'ubadatil asnam, orang-orang penyembah berhala. Summal hawiyah, oh yang ketujuh, ini ke-6, ini ketujuh, hawiyah. Kemudian neraka hawiyah. Hawiyah ini yang paling dasar. Lil munafikina, buat orang-orang munafik.
Di depan dia iya, di belakang dia ogah. Orang-orang munafik nih, ya. Idza kadzdzaba, idza haddasa kadzdzaba, wa idza tumina khana, wa idza apalagi satu lagi? Apabila dia berjanji khianat, diamanatin dia berkhianat, berjanji dia mengingkari. Dikala bicara dia berbohong, berdusta. Dustanya itu artinya begini, bicara dengan kelakuan berbeda, bisa jadi itu berdusta. Atau nambahin kata-kata. Padahal ngomong cuma sampai B doang, dia mau ngomong sampai Z, berarti itu bohongnya berapa biji tuh. Itu orang munafik. Jadi orang tukang bohong itu munafik. Berarti bohong itu tempatnya hawiyah, neraka paling dasar. Dan buat siapa lagi tuh hawiyah selain orang munafik? Wa kulli man istadda kufruh, orang yang banget parah kekufurannya. Ya mungkin nih buat siapa tuh orang-orang yang suka menghina Allah, nantang Allah, ini mungkin udah kufur. Seperti siapa? Orang yang sangat dahsyat kekufurannya, ekstrim kekufurannya. Fir'aun. Kenapa dia sebut ekstrim? Ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Berarti kekufurannya dahsyat itu. Lebih-lebih dari orang-orang munafik. Kumpul sama orang munafik dia. Haman, si Haman, menteri keuangannya. Menteri keuangan Firaun. Ini dia yang ngehandle suka bayar-bayar buzzer nih dia. Ini kalau dulu nih dia buzzernya ini. Iya. Aman itu menteri keuangannya yang suka bayar-bayar budget itu supaya untuk framing kata-kata yang nggak baik dibagusin, kata bohong biar diucapin jadi benar. Ini dia. Wa Qarun dan si Qarun. Qarun dia termasuk juga anteknya. Mungkin dia nih Aman nih sekretaris kali, Qarun menteri keuangannya ini dia. Fa arduha, dan kalau kita pengen tahu itu neraka hawiyah buat orang munafik. Tanahnya nih, tanah nerakanya itu min rasas, dari timah. Panas itu. Dan tanah lapang aja kalau tengah hari bolong, kita nyeker lewat habis melepuh. Lagi aspal. Ya, wasakkuha, atapnya nih, atapnya itu minuhas, tembaga. Atas panas, bawah panas. Adapun haitonnya itu min kibriyatin, dari belerang. Belerang yang membeku, puras. Belerang siapa yang sanggup orang nyium belerang coba yuk. Emboknya bau, atas bawah panas melepuh. Udah kagak ada enak-enaknya dah. Mungkin kalau kita tinggal di rumah perkumuhan panas kayak mana juga ada kegeran juga masih nikmat aja. Itu udah kagak ada nikmat-nikmatnya udah. Waquduhan nas, dan dia api yang membakar buat orang-orang munafik. Bahan bakarnya bukan bensin, annas, manusia munafiknya juga. Wal hijarah, dan batu-batu yang ada di alam dunia. Hafadhanallah minal jami. Mudah-mudahan kita dijaga dari semua itu. Amin. Sampai-sampai saya pernah dengar cerita, ada batu minta doa sama Allah. Ya Allah, ini batu dijadikan tembok, tak tembok Ka'bah, tak tembok apa. Berdoa sama itu batu, jangan sampai saya dijadikan bahan bakar neraka buat bakar-bakar orang munafik. Jadi bebatuan yang di alam dunia bakal jadi bahan bakarnya. Dan manusia bakal jadi bensinnya. Berdoa kita jangan sampai dijadikan bahan bakar mereka. Sama aja kita masuk ke neraka hawiyah. Rupanya neraka hawiyah itu paling dahsyat. Ya, tingkatan kalau di apartemen ya tingkatan paling atas. Kalau di akhirat kan jurang modelnya. Jadi tingkat paling bawah. Paling dasar. Itu tempat buat orang-orang munafik. Jadi tahu ciri orang munafik kata Rasulullah, kalau dia bicara bohong, dia berjanji khianat, terus ya apa tadi satu lagi? Saya lupa itu.
Ida hadasa kadzabah. Kemudian Apabila dikasih. wa idza tumina khonah, apabila diamanati dia berkhianat. Gitu. Itu orang-orang. Dan apabila dia berjanji wa idza wa'ada khonah, dia akan ingkar janji. Janji datang jam sekian kagak datang, awas, dia orang munafik ya seperti itu. Jauhin tuh sifatnya, kalau janji tepatin, kalau pengen nggak dicatat jadi orang munafik. Sebab tuh zaman Nabi itu orang munafik dicatat. Zaman Nabi itu ada catatan orang munafik, nama-namanya udah ada semua. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu resah, suka nanya sama sekretaris Rasulullah, bisik-bisik, nama gua ada nggak? Dia takut dicap munafik. Nama aneh ada nggak? Dan sampai ada, dia nggak mau. Dahsyatnya coba tuh, bayangin hawiyah lil munafiqina, buat orang-orang munafik. Bidarkil asfal tadi, bidarkil asfal itu neraka hawiyah. Baru tahu sekarang ya. Jadi jahanam itu tingkat pertama. Tingkat kedua lazo, ya, jahanam, kemudian lazo, kemudian hutomah, kemudian sa'ir, kemudian sakor, kemudian jahim, kemudian hawiyah terakhir. Itu tingkatan neraka. Jadi tingkatannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Sebab neraka itu adanya sebut jurang. Dalamnya itu jangan sangat cetek. Paling 100 meter dari jembatan Siratal Mustaqim ke bawah. 100 meter mentok jahanam. 100 meter lagi mentok. Enggak. Itu kita nyubloknya itu 1000 tahun. Kita jatuh dari Menara Eiffel, loncat ke bawah. Berapa detik sampai ke bawah? Itu nggak ada harian. Nggak ada 1 hari kita udah mentok. Paling hitungan Menitan. nggak mungkin kayaknya menit juga. Tergantung beban kita juga jatuhnya. Intinya begitu dah. Itu nggak ada, kalau 1 menit itu 1 menit kan, sebentar udah nyublok. Ini mah ribuan tahun baru nyublok. Saya pengen tanya, itu neraka jahanam ke atas 1000 tahun, kita mau kabur gimana? Coba yuk. Malaikat mana juga jangan ngopi aja, umpam begitu bahasanya, jika jagain juga gak bisa kabur. Kabur bagaimana coba? Bau itu. Allah. Ya itu jahanam. Waduh, neraka udah kagak ada anaknya udah. Jadi udah gitu kita jatuh bukannya air. Api. Dan itu binatang ujatul aqra, ular neraka dan kalajengking udah siap menanti itu memangsa. Terang itu mah kalau ada api neraka itu hitam, legam, berarti nggak terang berarti. Mungkin kalau apinya si biru, apinya si merah mungkin terang. Kan logikanya begitu ya. Sekarang apinya hitam. Berarti bukannya terang. Gelap. Terus sifat api kan panas, gelap, panas lagi. Udah gak ada betahnya, pokoknya udah segini neraka mah gak ada betahnya. Nah ini mungkin buat kita bertafakur diri lah bahasanya. Mau bagaimana juga, ya saya sih bukannya nakutin, emang begini keadaannya. Kenapa kita harus punya keimanan kuat seperti ini, supaya kita ini kan kita hidup ini sekarang. Ya, ini kita kan sekarang hidup, berarti nanti ada salah satu makhluk yang pada hidup, artinya orang makhluk itu yang hidup pasti akan mengalami. Kan begitu bahasanya. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita nggak ngalamin nih neraka. Soalnya kita hidup dan kita bakal ngalamin, masuk apa enggak? Syukur-syukur kita enggak lah. Alhamdulillah amin. Karena sekarang kita hidup, kuluman alaihapan, semuanya kita akan mati. Yang hidup nih, yang hidup bakal mati. Siapa yang mati? Yang hidup, siapa yang hidup? Ini kita hidup. Dan kita nanti bakal menjadi salah satu calon atau bukan.
Oh, kan begitu intinya. Kalau yang belum diciptain mah sama Allah, cuma nggak ada pikiran mau selamat apa nggak selamat. Ya cuma belum ciptain. Kita nih yang udah diciptain. Kullu man 'alaiha fan. Kita bakal hancur. Siapa yang hancur? Oh, yang hidup. Siapa yang hidup? Kita. Salah satu dari miliaran yang hidup kita. Pertanyaannya, berarti kita bakal ngalamin dari salah satu manusia masuk apa enggak ke neraka salah satu daripada ini? Calon apa bukan? Paham kan? Oh, berarti dunia mah mau bagaimanapun juga perlu kita kehati-hatian dalam mengolah dunia. Supaya dunia jadi maslahat kita, supaya dunia jadi keselamatan kita di akhirat. Iya. Wuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kesimpulannya, mudah-mudahan ini yang barusan kita kaji sebab besok mau udah tawakupan ngaji mungkin udah sekarang. Tawakupan halaman 19. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan mungkin satu semester kali bahasanya nih. Semester kita ini ngaji. Iya, dari halaman 1 sampai halaman 19. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun hanya sepertiga, walaupun hanya seperempat, apalagi kalau semuanya mah. Mudah-mudahan dari sepertiga seperempat yang kita paham sedikit. Mudah-mudahan itu menjadi jaminan kita. Menjadi jaminan kita minta keselamatan sama Allah. Jadi kita kayak punya backing lah, punya kartunya kartu selamat. Ya, intinya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini doa musonib dari tadi yang kita ceritain, kata beliau dan Allah min jami, mudah-mudahan kita dijaga dari neraka itu semua. Yang barusan disebutin. Awas, kita kalau mau neraka udah pasti nggak ada enaknya. Nggak ada. Warazaqana syafi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat yang menyapati, terutama syafaat Rasulullah. Sebab nanti ada setelah Rasulullah memberikan syafaat, nanti yang lain ikut. Seperti kita punya anak nyapatin, kita punya saudara nyapatin, kita punya teman nyapatin, kita punya tetangga nyapatin, kita punya guru, kita punya murid nyapatin. Jadi syafaat itu nggak bakal ada sebelum Rasulullah yang pertama sebagai sentralnya. Jadi kalau sentralnya udah membuka syafaat, baru yang lain ikut. Kalau Rasulullah belum nyapatin, yang lain nggak bisa nyapatin. Gitu. Maka jadikan semua yang ada di sekeliling kita menjadi syafaat. Ya, Muslim dengan saudara Muslim itu bisa nyapatin. Maka kita jangan terlalu parku sama seseorang. Kita parku separkunya, kita bakal mati juga. Lalu orang mati kita parkuin juga tuh. Ini orang kita parku sama tetangga, itu tetangganya mati, kita masih parkuin juga tuh orang mati. Bangetan banget kayaknya. Coba. Ya, jadi itu doanya apa? Tanul minal jami wa razaqanallahu taala syafaat syafi. Mudah-mudahan kita dijaga dari itu neraka yang 7 tadi, dan Allah memberikan syafaat, yaitu terutama syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya syafaat orang tua, sahabat orang tua, sahabat, teman, saudara, dan kalau bisa seluruh kaum muslimin nyapatin kita. Makanya kita kalau baca Fatihah, istighfar, minta ampunan atau kirim hadiah, jangan buat dewek aja, buat orang muslim juga. Sebab bagaimana juga aja saudara kita. Makanya kita kan sebelum tidur itu dianjurin sama Rasulullah pergi haji. Kalau mau tidur nih pergi haji dulu, hatamin Quran dulu, kemudian atau lagi 4 yang dianjurkan itu. Lalu Aisyah nanya, Fatimah Pak Aisyah hadis saya, bagaimana saya mau pergi haji orang mau tidur? Kapan mau naik kapalnya? Rupanya kalau pengen pergi haji, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Quran 1 juz hatam, boro-boro baca qul huwallahu 3 kali sebelum tidur. Ya. Terus satu lagi baca selawat kepadaku dan para rasul, para nabi.
selawatku dan para nabi, bacain selawat. Dan terakhir lagi minta ampun buat pribadi, orang tua dan muslimin muslimat. Itu dianjurin. 4, kalau pengen tidur baca dulu Allah 3 kali, kemudian subhanallah tasbih sekali, kemudian istighfar buat kita orang tua anak kaum muslimin, kemudian yang terakhir baca selawatku kepadaku dan kepada para mursalin, nabi-nabi yang lain. Bebas bahasanya, yang penting itu yang dianjurin ya. Itu anjuran Rasulullah kalau pengen tidur ya. Masalah hikmahnya entar rasain aja dewek gitu. Kalau pengen tahu hikmahnya entar rasanya dewek. Kalau insya Allah kalau kita dawam baca itu aja tuh sebulan aja kita setiap pengen tidur bacanya itu, rasanya entar dewek. Artinya nanti ada kesan spiritual yang punya pengalaman masing-masing. Itu bahasa. Apa ntar dikasih ketenangan, apa dikasih apa dikasih apa. Itu dawamin tuh ya. Qul huwallah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma gfirli, doa kita, wa ampunan buat kita, orang tua dan kaum muslimin, dan selawat kepada Rasulullah dan kepada seluruh para nabi-nabi dan para Rasulullah. Biasa kan doanya selawat itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil nabiyyin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mursalin, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awalin wal akhirin gitu. Bil awalin wal akhirin itu kan doa buat Rasulullah sama para awalan dan para akhirin, itu para nabi-nabi Allah. Kemudian doanya doa Allahumma gfiri wali walidayya wal jamil muslimin wal muslimat, begitu istighfarnya. Kemudian subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir baca qul huwallahu 3 kali. Jadi kita setiap tidur pergi haji. Setiap tidur berarti kita pergi haji mulu. Tiap malam pergi haji. Bukan pergi haji ke Mekah secara dohir, tapi pahalanya seperti orang pergi haji. Ya luar biasa. Orang kalau pergi haji, intinya begini, orang kalau pergi haji secara dohir belum tentu ikhlas. Kalau kita lagi tidur itu baca subhanallah alhamdulillah, insya Allah ikhlas. Artinya mudahan itu buat kita yang geblek. Buat kita yang bodoh, jalan keluarnya seperti itu. Nah kalau para wali memang pengennya secara dohir gitu. Cuman benar ya, mudah-mudahan kita pergi haji mulu tiap malam gitu. Cuman tadi dawamin tuh ya. Tasbihnya berapa? Tasbih mungkin sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, yang penting kita baca itu jangan hilang. Alhamdulillah, terus baca istighfar, kemudian baca selawat. Allah 3 kali. Ya 4 doang yang dianjurin suruh baca. Bapak jangan-jangan gitu. Itu enggak perlu maksudnya. Ya kalau baca yang lebih banyak lagi enggak apa-apa. Sambil nungguin mata merem. Dawamin. Udah, segitu aja ya. Jadi untuk sementara kita sampai halaman 19. Mudah-mudahan 19 ke bawah itu kita ada manfaatnya sedikit. Amin. Ya, dan ada berkahnya buat kita. Amin. Dan saya mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya takut 1 semester ini saya bicara kurang enak didengar. Ya mungkin saya nyindir orang yang tukang mancing, nyindir orang yang tukang apa. Itu menganggap aja lewat ya. Kemudian dalam cara baca kitab kuning mungkin takut ada yang salah, khilaf atau gimana, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar hakikat dari Allah, yang salah dari nafsu saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.